Bu Topik, menu hari ini apa Bu Topik? Aku diketono. Tenar. Bro. Ya Arhamar Rahimin, farij Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij Ya Rabbana ya Karim, Ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Sarang-sarang ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rabbi isqina ghaith am nafi' mubarak dawam yadumu fi kulli am ala ma maris sinin ya arhamar rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Monggo kalau ada sesi tanya, monggo. Kita bisa simpulkan sebenarnya yang paling kita takutkan itu adalah akhir. Apakah nanti kita dalam meninggal kondisi suul khotimah atau husnul khotimah. Ada beberapa kasus kayak Wahsi yang membunuh Sayyid Hamzah, itu pada akhirnya dikasih Allah taubat dan meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Kasus yang lain Sa'labah yang beliaunya awalnya taat beribadah, kemudian meninggal dalam posisi suul khotimah. Yang ingin kami minta kepada Ustaz jangannya seperti apa, karena kekhawatiran seperti ini itu membuat kita bisa nanti itu husnul khotimah atau suul khotimah dengan kisah-kisah yang tadi. Itu yang minta kita penjelasan dari Ustaz sehingga hati kita menjadi lebih tenang dengan kondisi-kondisi yang data-data yang tadi diungkapkan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jam ini merupakan hal yang selalu ada dalam benak kita.
dalam pikiran kita setiap saat, khususnya kondisi husnul khotimah, su'ul khotimah. Ini lebih dipikirkan. Nah, bukan hanya ini saja, bahkan nanti di alam barzakh kira-kira posisi saya bagaimana, di samping saya ini siapa, kanan, kiri, depan, belakang ini orang apa. Ini penting dipikirkan, apalagi nanti sampai ke padang mahsyar. Jadi pernah saya sampaikan, Al-Imamul Muhasibi itu ada kitab namanya Tasawur, namanya mengfilmkan dirinya tentang keadaan yang akan datang. Kira-kira aku nanti di padang mahsyar akan ketemu ini, akan ketemu ini, akan ketemu. Nah, itu membuahkan hasil namanya semangat untuk ibadah. Hammun fil akhirah, nurun fil qalb. Niki dawuh sahabat Utsman, hammun fil akhirah, nurun fil qalb. Cemas, gelisah karena urusan akhirat itu membuat hati bercahaya. Membuat hati apa? Bercahaya. Akhirnya apa? Semangat ibadah, semangat taat. Dibalik, hamun fid dunya, zulmatun fil qalb. Nek cemas gelisah urusan dunya, atine tambah peteng. Jamaah males, taat males. Kenapa? Karena yang dipikirkan adalah urusan dunia. Nah, pun tadi disampaikan banyak cerita 1-2 terkait tentang siapa? Sahabat Wahsy. Nah, dulu bukan sahabat, sekarang kita manggilnya Wahsy radhiyallahu anhu. Jadi Wahsy itu yang membunuh sahabat Hamzah. Wahsy itu budaknya Hindun. Hindun ini adalah istrinya Abu Jahal. Hamzah termasuk yang membunuh daripada orang-orang yang ada di kota Makkah saat perang Badar. Saking gregetannya Hindun ini, lalu kemudian menyewa Wahsy, budak dari luar sana yang titis, untuk menumbak dari arah jauh, sehingga ditombak sampai tembus kemudian mati. Nah, dan kabar itu sangat membuat sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena pamannya meninggal dunia yang membunuh Wahsy. Ceritanya panjang, walhasil pokoknya Wahsy itu meninggal dalam kondisi Islam, dalam kondisi husnul khotimah. Padahal sebelumnya pembunuh Hamzah sayyidu syuhada'i ahlil jannah, pemimpin orang-orang yang mati syahid kelak nanti di surganya Allah, namanya Sayyidina Hamzah. Oke. Terkait tentang su'ul khotimah atau husnul khotimah itu sudah dikemas, selesai, wis dadi di dalam janin, maaf, di dalam perut kita kan sudah ada 4 yang sering saya sampaikan, di antaranya surga atau neraka. Jadi sudah. Terus awak dhewe ya napa Ustaz? Kira-kira husnul khotimah insya Allah. Tapi kan ada tanda-tandanya. Loh, sebentar lagi ada hujan. Kok iso Ustaz? Loh, tandanya mendung. Cuma tanda. Nek kena angin ya hilang mana mendungi. Tapi kan ada tanda-tanda. Kita yang suara kelinting tadi, piring. Kita emang mangan. Berarti tanda. Nah, oke. Sekarang kita ini husnul khotimah atau enggak? Tandanya ada apa enggak? Betul, itu hal yang gaib, hal yang sudah ditakdirkan di lauhil maut. Iya, tapi Allah Ta'ala menaruh amal taat sebagai pintu meraih husnul khotimah. Nah, ini fokus. Insya Allah nggak keliru. Sebab yang membuat Allah ya dalane husnul khotimah surga nggih amal Nah, kalau orang itu dalam kondisi di dunia itu istiqomah, ambil jalur sing taat, terus ceblok jatuh, bangkit lagi, lanjut lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, pelan-pelan, akhirnya sampai pada tujuan. Cuma ini sekedar tanda.
Makanya tadi saya sampaikan, jangan mengandalkan amalan kita, tapi andalkanlah yang namanya rahmat Allah. Tapi insya Allah ini tanda. Begitu pula ada namanya amal-amal yang mungkar, amal-amal yang maksiat. Kalau orang itu mengambil jalur amal-amal yang mungkar dan maksiat, khawatir nanti berada dalam nerakanya Allah. Karena surga pintunya amal soleh, neraka pintunya apa? Kemaksiatan. Cuma Allah Ta'ala jangan ditarget, aku kudu surga. Loh, jangan. Sebab itu hanya Allah Ta'ala bisa yang ahli maksiat masuk ke dalam surga, yang ahli taat masuk ke dalam neraka, dan itu hanya Allah. Cuma di dalam Al-Quran boten ngoten keterangane, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannat. Surga itu milik orang-orang yang beriman dan amal bismillah. Boten usah kita rasa takut atau gelisah atau cemas. Wis, sementing jenengan dalam kondisi amal soleh terus istiqomah, mudah-mudahan panjang umur istiqomah, meninggal insyaallah husnul khotimah. Wabil khusus sering-sering saya sampaikan, perbanyak mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Orang itu akan meninggal dunia tergantung daripada kebiasaannya, dan orang itu akan dibangkitkan di padang mahsyar posisi seperti orang itu meninggal dunia. Kalau meninggalnya sujud, dibangkitkan dalam kondisi sujud, mulia Pak. Kalau meninggalnya pas membuka Al-Quran, dibangkitkan dalam posisi membuka Al-Quran. Kalau meninggal dunia dalam kondisi sae, insya Allah memberikan sae. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita terus istiqomah untuk taat dan beribadah. Amin ya rabbal wallahu taala alam. Bermalih? Nggih, enggak. Nggih. Kita sholat harus ada niat. Waktu niat kita lafalkan hanya di mulut, tanpa melintas dalam hati. Sahabat kita sholat kita. Niat kita sudah terlintas dalam hati, tapi sebelum mengucapkan Allahu Akbar, sahabat kita. Pertanyaan terkait masalah fikih. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan kita memberikan pemahaman terkait tentang masalah fikih, itu masalah niat. Ada orang kadang-kadang sudah niat, cuma kadang-kadang sudah buang kebelakangnya. Ya, ada pertama niatnya cuma di lisan, tapi hatinya kosong dari niat. Nah, benar. Niki sholatnya batal. Walaupun di lisannya usolli fardul zuhri arba'a raka'atin ma'muman mustaqbilal qiblatillahi ta'ala, tapi hatinya kosong dari itu ucapan, maka sholatnya batal menurut mazhab Syafi'i. Sholatnya batal. Sebab inti niat itu bukan di lisan, tapi ada di dalam hati. Makanya sering-sering saya sampaikan, Ustaz, itu ada orang sholat gak mau usolli, yang satunya usolli, yang bener mana? Bener kabeh, sing urung bener, sing urung sholat. Nah, ini kembali kepada madhab. Yang usolli itu pakai madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i sunnah melafalkan usolli untuk mempermudah apa yang menjadi isi hati. Orang cinta, jenengan cinta kepada istri, masa cukup dengan hati Pak? Boten, ucapkan I love you. I love you. Oh, berarti apa yang ada di dalam hati bodoh. Begitu pula niat. Nah, hakikat niat itu di dalam hati. Orang nggak melafalkan pakai lisan langsung Allahu Akbar selama di dalam hatinya ada usolli, ada fardhu, ada zuhri. Kalau yang fardhu 3,
ada usolli aku sholat, ada fardhu namanya fardunya, ada zuhro namanya nama sholatnya. Kalau tiga ini ada di dalam hati panjenengan, walaupun tidak dilafalkan usolli, sholatnya sah. Cuma afdolnya, sunnahnya selain hati niki kerentek juga dilafalkan supaya bisa menerjemahkan apa yang berada di dalam isi hati. Oke. Kemudian kedua tadi wajib harus disamakan dengan lafal takbir. Jadi kalau ada orang Allahu Akbar baru niat boten sah, ada orang niat sih baru Allahu Akbar boten sah. Jadi kudu bersamaan, namanya muqaranah. An-niyatu ma'a takbiratul ihram, niat bersama dengan takbiratul ihram. Apakah harus semuanya Allahu Akbar, lafal Allah, lafal Akbar kabeh kudu diisi niat? Mboten, cukup sebagian saja. Baik di lafal Allahnya tok atau lafal di akbarnya tok, atau akbar tok atau Allah tok. Yang penting di dalam takbiratul ihram itu ada kemasukan aku sholat fardhu zuhur. Paham ya Pak? Jadi harus bersamaan Allahu Akbar, usolli fardhus subhi, niki usolli niki ati kontak usolli fardhul dhuhri Allahu Akbar. Terakhir niki mboten termasuk pertanyaan kula imutake. Hindari waswas. Napa? Waswas itu tidak ada hukumnya dalam ilmu fikih. Gak ono bab waswas, gak ada. Allah sano makmume pae kena jenenge imame. Ki piye imam? Kalau seandainya ada imam. Kadang-kadang was-was di dalam wudu sampai ngentekno air sak tanden. Gak barbar. Gak ono hukume. Apakah ada keterangan Rasulullah was-was? Cukup ini figur kita. Gak pernah ada keterangan Rasulullah itu takbirnya bolak-balik atau wudunya sampai berjam-jam. Sudah cukup. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Loh, ini bahaya Pak. Oke. Bahaya. Jadi was-was itu tidak ada hukumnya. Was-was itu hanya kiriman daripada syaitan dan nafsu. Tidak ada hukum yang namanya was-was. Sampai dulu ada salah satu ulama, ya, ada orang di depannya itu sholat Allah gak sido nih, Allah gak sido mana. Dipergi, Pak sampean gak wajib sholat, kok bisa? Iya, sebab sholat itu syaratnya kudu punya akal. Sampean kita ganti akal. Wong wis takbir kok takbir mana? Sudah takbir lah. Takbir pertama sampean dengar lah, kenapa takbir lagi? Itu kan berarti menunjukkan apa? Gak waras, berarti gak wajib. So akhirnya dengan itu nasihat hilang Pak was-wasnya. Loh, ngoten loh Pak. Dan itu sangat berbahaya. Nanti kalau dibiasakan akhirnya was-was sampai pangeran. Bener toh pangeranmu ono ngoten. Loh iya bahaya. Merembetnya teng mriki arai. Tinggalkan was-was. Sehingga ulama itu menganjurkan untuk melafalkan Allah, dipanjangkan Allah kalau timbul was-was macam ini, atau selepas sholat diletakkan tangannya ini, yang tangan di arah hati, membaca alam nashrah laka sadrak sepindah kali subhanal malikil khallaqil fa'al 7 kali subhanal malikil khallaqil fa'al, insyaallah dihindarkan dari sifat waswas. Wallahu taala alam. Waktu sudah masuk, mohon maaf belum bisa bertanya, insyaallah minggu yang akan datang. Mari kita tutup dengan doa. Aduh, monggo. Cukup. Amin.
abada